saudara, hari ini tidak terasa kita telah memasuki penghujung tahun 2021. Mengawali ibadah ini, mari kita mencoba untuk merenungkan beberapa baris lagu dari Ebit G. Ade yang mengatakan, kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Teks dalam syair lagu tersebut hendak menyadarkan kepada kita bahwa yang namanya waktu yang diberikan kepada kita tidak dapat kita ketahui sampai kapan. Itulah sebabnya dalam baris terakhir lagu ini dikatakan, yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Mari, Bapak, Ibu, Saudara, kita akhiri tahun ini dengan cara datang kepada Tuhan dalam ibadah untuk bersyukur atas waktu yang diberikan dan memohon pertolongan Tuhan untuk mengisi waktu yang akan kita jalani di tahun 2022. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 331 ayat 1 dan 4. Siang malam musim tahun. Siang
Allah, Sang Pemelihara kehidupan, senantiasa menyertai langkah kita selama tahun 2021 yang sudah kita lewati. Dia akan selalu bersama dengan kita dan menyertai perjalanan kehidupan kita ke depan. Oleh karena itu, mari kita syukuri, kita dasari ibadah kita pada malam hari ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Itulah panggilan Tuhan atas hidup kita. Kita tanggapi panggilan Tuhan tersebut dengan kita menyanyikan NKB 126 bait 1, 2, dan 3. Apapun yang terbaik yang
365 hari telah kami lewati. Kami sadar bahwa kami seringkali mendukakan hati Tuhan. Bahkan ketika diri kami melakukan hal-hal yang baik sekalipun. Apa yang kami kerjakan seharusnya kami kerjakan dengan tulus dan penuh kasih. Namun seringkali justru dengan sungut-sungut dan kadangkala kekesalan. Ampunilah kami Tuhan. Kita nyanyikan KJ 28 ayat 1. Kami mohon Engkau mengampuni kesalahan kami, dan kiranya Tuhan menolong kami untuk terus mengerjakan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dengan sepenuh hati dan kerelaan hati. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 28 ayat 2. Bersama-sama kita akan menerima berita anugerah yang diambil dari Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan melalui Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 2. Bagi Yesus ku serahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya,
Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu ketika kami hendak mengakhiri hari di tahun 2021 dan esok kami akan memasuki tahun baru 2022. Kami mohon peneguhan dari Tuhan melalui apa yang hendak kami renungkan bersama dalam bacaan Injil pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah di hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah bacaan Injil kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan apa yang tadi sudah dibaca oleh narator, kita merenungkan waktu, baik waktu yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, dan juga waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita. Hari ini kita ada di penghujung tahun 2021. Dan kita akan mengawalinya besok pagi atau nanti malam mulai jam 12. Masuk di hari pertama tahun 2022. Tentu ini bukan sebuah kebetulan. Ketika kita masih diizinkan atau ketika kita masih diberi kesempatan untuk tetap ada sampai saat ini. Untuk apa? Tentu bukan saja hanya untuk hidup yang tanpa arti. Tetapi kita harus memenuhi tugas panggilan kita. Jadi kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan, berarti masih ada tugas panggilan yang harus kita kerjakan di sepanjang waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Lalu tugasnya apa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali melihat bacaan kita pada hari ini, yang tadi sudah kita dengarkan bersama dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Ini merupakan bagian dari khotbah tentang akhir zaman. Dijelaskan kepada kita atau digambarkan kepada kita bagaimana seorang raja pada akhir zaman akan datang dalam kemuliaannya. Apa yang akan dilakukan oleh raja itu ketika dia datang di dalam kemuliaannya, yaitu memilah-milah tadi. Ada kambing, ada domba. Nah, kepada yang di sebelah kanannya, raja tadi mengatakan, ya intinya selamatlah. Kamu bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Karena ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum, dan seterusnya. Tentu saja orang-orang itu berpikir, loh kapan saya melihat Tuhan? Loh kapan saya melayani Tuhan? Loh kapan saya menjenguk Tuhan? Bukankah Tuhan itu tidak hadir secara fisik di dunia? Tapi kenapa dia mengatakan bahwa berbahagialah karena kamu sudah melakukan segala sesuatu kepadaku, memberi makan, memberi minum, memberi tumpangan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita seringkali kita memisahkan antara hal yang rohani dan hal yang duniawi. Antara hal yang surgawi dan hal yang duniawi. Padahal dua hal itu adalah dua hal yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya ketika orang bertanya, loh kapan Tuhan? Tuhan menjawab, ketika engkau melakukan untuk orang yang paling hina, sama halnya engkau melakukan untuk aku. Saya jadi teringat pada sebuah drama Natal. Waktu itu mungkin pernah saya cerita, tetapi dalam drama Natal itu ada sebuah settingan di mana waktu itu Natal kan masih bisa bareng-bareng banyak orang begitu. Lalu kemudian ada orang yang berpakaian compang-camping ingin ikut ibadah Natal dalam perayaan Natal itu. Lalu dia duduk di kursi kan
mungkin masih ada yang kursinya masih ada yang masih yang kosong begitu. Tapi di sampingnya sudah ada seorang ibu duduk, lalu kemudian orang yang berpakaian compang-camping tadi duduklah di sebelahnya ibu tadi. Lalu ibu tadi geser. Maksudnya pindah dari tempat itu. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran ibu tadi. Itu baru hal yang pertama. Hal yang kedua, yang sebenarnya malah di awal sebelum dia sampai di tempat perayaan itu. Kemudian pada waktu mau masuk biasa ya ada satpam, ada pokoknya yang ada di depan begitu. Jelas-jelas dilarang masuk, tidak boleh masuk. Tapi entah bagaimana dengan cara negosiasinya, lalu kemudian akhirnya boleh masuk dan akhirnya ikut ibadah. Nah, ketika pendeta menyampaikan khotbah, pendeta tidak menyampaikan khotbah panjang lebar, lalu kemudian pendeta tadi memanggil orang-orang yang compang-camping yang ikut di dalam ibadah itu. Semua orang kaget. Apa yang ingin saya katakan di dalam drama Natal itu? Yang ingin saya katakan seringkali kita pun juga begitu. Ketika ada orang hina, entah itu hina orang memandang dia karena dosa, karena miskin, karena macam-macam, kadangkala kita menyingkir. Kadangkala kita tidak mau peduli kepada mereka. Tetapi ketika ada orang yang berjas misalnya, lalu monggo diberi di tempat yang VIP begitu. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan melalui bacaan ini, Yesus hendak menyatakan kepada kita juga pada saat ini, bahwa ketika kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, ya tidak bisa hanya mengatakan pelayanan di gereja, itu penting. Tetapi kalau kemudian kita juga tidak wujud nyatakan dalam kehidupan konkret, ada orang yang membutuhkan lalu kita cuek, lah mana ajaran Yesus yang kita layani itu? Gak ada gunanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jika saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan tugas-tugas yang Tuhan anugerahkan kepada kita, mari kita hayati tugas itu dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk mencari panggung, bukan untuk diwah oleh orang lain, tetapi bagaimana itu kita lakukan dengan sepenuh hati kita untuk Tuhan. Dan kalau itu kita lakukan sepenuh hati kita untuk Tuhan, maka kita tidak akan kemudian misalnya seperti tadi, saya sudah melayani Tuhan, tetapi kalau ada orang-orang yang membutuhkan, entah itu orang miskin, orang compang-camping, orang yang disingkirkan oleh masyarakat, kita pun juga seperti itu. Gak ada gunanya. Tugas kita adalah merangkul mereka. Dan apa yang kita lakukan untuk orang yang paling hina, kalau itu kita lakukan dengan ketulusan hati kita, sama halnya kita melayani Tuhan. Sama halnya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengakhiri tahun ini dan besok mengawali tahun 2022, mari kita pakai waktu ini untuk bekerja bagi Tuhan. Pekerjaannya apa? Ya apapun, termasuk di dalamnya sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan tadi. Melakukan untuk Tuhan sama juga kita harus melakukan untuk sesama, nggak ada kemudian dibeda-bedakan. Kalau kita mau sebagaimana orang yang di sebelah kanan Tuhan, masuklah ke dalam kerajaan-Ku.
Ya kita harus melakukan itu dalam hidup kita sehari-hari. Jangan menyingkiri orang-orang yang seharusnya kita rangkul. Lakukan apa yang sudah diajarkan Yesus kepada kita. Sehingga pekerjaan yang kita lakukan untuk orang pun juga sebenarnya melakukannya untuk Tuhan. Jangan memisahkan untuk Tuhan sendiri, untuk orang sendiri. Semuanya harus berjalan seimbang. Ketika saya melakukan untuk sesama, berarti ini wujud ucapan syukur saya kepada Tuhan. Ketika kita mau melayani Tuhan, maka kita juga harus melayani sesama. Mari kita wujud nyatakan, kita pakai hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk melakukan karya-karya Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kita berdoa. Mengakhiri tahun 2021, kami bersyukur akan pertolongan Tuhan dan kami mohon berkat Tuhan
di sepanjang hidup yang akan kami lalui di tahun 2022. Apapun yang akan terjadi, kami yakin tangan Tuhan selalu terulur untuk kami, sehingga kami tetap dapat melaluinya bersama Tuhan. Baik itu di tengah kehidupan bangsa dan negara, di tengah kehidupan gereja, dan juga di tengah kehidupan keluarga dan setiap pribadi kami. Kami percaya Tuhan akan terus menggandeng kami dalam perjalanan yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Segala pergumulan kami, sakit penyakit, persoalan ekonomi, pekerjaan, demikian juga masalah pribadi yang tidak bisa kami sampaikan secara langsung. Dalam doa ini kami mohon Tuhan yang terus mendengarkan apa yang menjadi seruan hati kami, dan kami percaya bahwa Tuhan pasti memberkatinya. Saudara-saudara kami yang memohon belas kasih untuk pemulihan kesehatan, Bapak Suratijo, Bapak Mariman, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo, Ibu Anom Wahyuni, Ibu Arista Kurniawati, dan juga siapapun yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan, kami terus memohon kepadamu, Tuhan menjamah dengan tangan kasih Tuhan. Setiap pergumulan kami secara pribadi dan dalam kebersamaan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Kami mohon pengampunan apabila di tahun 2021 kami belum memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami di tahun 2022 memberikan yang terbaik bagi Tuhan di tengah studi kami, pekerjaan kami, dan segala aktivitas kami, semua untuk hormat kemuliaan Tuhan. Inilah doa harapan kami kepadamu Tuhan, kesempurnaannya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan uang merupakan cara kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan tahun 2021. Persembahan kita
Kita dasarkan sabda pembimbing dalam ucapan syukur saat ini terambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-15 dan 16 yang demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 365 bait pertama, 2, dan ke-4. Tuhan ambil hidupku. Mari kita aturkan persembahan ini dalam doa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Pada kesempatan ini, kami Tuhan izinkan untuk mengadakan kebaktian di akhir tahun 2021. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan menaungi dan mengisi hati kami di dalam kami mengadakan ibadah pada saat ini. Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan telah memberikan kesempatan kami untuk tahun 2021 ini bisa kami nikmati, kami rasakan begitu besar berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami pada saat ini mengaturkan persembahan yang kami kumpulkan dalam bentuk uang sebagai ungkapan syukur kami, sebagai ungkapan rasa sukacita kami karena Tuhan telah memberkati kami, menyertai hidup kami selama di tahun 2021. Tuhan, apabila di dalam kami mengumpulkan persembahan ini ada kekurangan kami, ada dosa-dosa kami yang tidak berkenan di hati Tuhan, kiranya Tuhan mengampuninya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita tetap berkarya mengisi waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita di waktu-waktu mendatang, khususnya di tahun 2022. Kita akan memasuki tahun baru besok pagi dan kita akan tetap menggunakan waktu itu. Kita menyanyikan PKJ 274 bait 1, 2, dan 3. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara agar mampu melakukan karya Tuhan dengan sukacita di bumi ini, sekarang dan selama-lamanya.
sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam